Bambang Nurdiansyah, Anda sekarang pelatih di Persita Tangerang. Anda punya pengalaman yang samakah yang dialami oleh Bung Rocky? Ya, saya pernah kasus suap itu menjerat saya ketika pra-Olimpik atau pra-Piala Dunia di Singapura waktu itu. Langsung divonis zaman Pak Cardono waktu itu. Waduh, isu suap, berita nasional waktu itu. Setiap hari itu beritanya dikit. Kita nggak bisa ngelawan berita itu karena masyarakat sudah memvonis kita suap. Tapi kalau saya boleh cerita sekarang kejadiannya, waktu sebelum pertandingan lawan Singapura itu di Singapura, ada orang ngajak makan nih Mbak. Ini tahun berapa nih Pak? Aduh lupa saya tahu, di tahun 80. Ini kenapa saya tanya untuk menunjukkan bahwa ini memang sudah sejak lama terjadi. Ya, tahun 80. Oke, jadi Anda diajak makan di Singapura? Ajak makan. Nggak di sini, masih persiapan, persiapan. Di kota sana. Saya tahunya yang sampai di restoran, katanya yang ngajak makan nih bandar suap, bandar judi. Kita rame-rame makan, suruh ngalah. Kita nggak mau kalau kalah, kalau menang kasih bonus. Sewari berapa supaya mau kalah? Belum sampai sejauh itu. Kita makan aja dulu yang ada, makan, ditawarin untuk kalah kita nggak mau. Kalau untuk menang, nggak ada masalah. Nah oke, selesai sampai di situ. Main lawan Singapura, di Singapura kebetulan kita kalah Mbak. Mungkin ada yang lihat bahwa pemain nasional, persiapan sebelum pertandingan itu, ketemu bandar judi itu. Anda dihukum? Dihukum, tapi hukumnya tidak seumur hidup Pak siapa? Inca. Anda tidak dihukum, seumur hidup. Anda dihukum berapa lama? Waktu itu 1 tahun apa 2 tahun. Tetapi hanya Anda sendiri Pak Bambang atau yang lain juga dihukum? Semuanya. Rekan-rekan saya juga dihukum. Tetapi mungkin PSSI waktu itu lebih canggih ya waktu itu. Diselidiki terus. Lebih canggih diselidikin terus Mbak, gitu kan. Belum sampai 1 tahun 6 bulan dicabut kita. Memang kita makan beda. Alasannya juga vonisnya bukan menerima suap, berhubungan sama tukang judi. Waktu itu Pak Akub Jainal masih pengurusnya, waktu itu. Pak Cardono. Jadi Anda dihukum karena berhubungan dengan tukang judi? Vonisnya itu yang saya terima. Gitu. Jadi menurut saya, maaf nih kalau yang sekarang ya juga jangan diselidiki lagi lah gitu, jangan juga korban pemain. Ini ada apa nih? Saya kembali ke kasus kita yang baru kemarin sepak bola gajah itu. Tapi kalau sekarang lebih ini Mbak ya, lebih vulgar menurut saya. Kalau dulu kan kayak Rocky yang begitu-gitu, orang nggak ada yang tahu. Kalau sekarang jelas ditendang ke gawang sendiri itu gimana ini gitu loh. Dan saya yakin logika saja gitu. Memang hukum nggak ada logika Pak. Pemain itu berani nggak sih kira-kira kalau nggak ada kode dari atas gitu, tendang ke gawang, lepas ke gawang sendiri? Ya, jadi dari pengalaman Anda, dari pengamatan Anda, pasti ini diatur oleh orang lain. Pastinya saya yakin. Siapa tuh yang mengatur? Pelatih, manajer, pemilik? Apalagi pelatih Mbak, saya pelatih sekarang nggak mungkin saya ngomong mana buat saya. Ngomong, kamu tendang ke gawang sini nggak mungkin. Kita bicara kasus yang sekarang, Herkis ini teman saya, sahabat saya. Herkis Wanto yang tadi kita lihat? Iya, sahabat saya dari kecil. Pemain, waktu jadi pemain track recordnya sangat bagus, pendiam. Justru saya kok bingung kok Herkis yang memerintahkan ke pemain, nggak mungkin. Kalaupun Heri memerintahkan pemain, nggak mungkin itu maunya Heri. Pasti Heri juga ditekan mungkin. Gitu. Tapi kalau menurut cerita Heri, kejadian dia masuk ruang ganti, dia sholat, merenung sebentar, tiba-tiba udah kejadian itu. Dan pemain yang, kalau nggak salah kiper, kalau nggak salah, sudah diganti. Padahal Heri pelatihnya loh, nggak tahu siapa yang ganti kiper. Ini cerita bagaimana ceritanya? Sayang sekali memang pemirsa saya harus mengatakan kepada Anda bahwa baik pemain, manajemen dari PSS Sleman maupun PSIS Semarang menolak untuk hadir di Mata Najwa. Mereka bersedia berbicara off the record, tapi saya harus menghargai off the record mereka dan kemudian tidak bisa menyampaikannya ke Anda. Tapi yang sudah hadir di studio saat ini adalah Helmi Atmaja, aktivis pentolan supporter PSIS Semarang. Mas Helmi, selamat malam. Mas
Mas Helmi, pemain kebanggaan Anda, pemilik, manajemen, semuanya tidak ada yang mau bicara. Karenanya saya mengharapkan Anda mau sedikit memberikan pencerahan. Apa yang terjadi pada sepak bola gajah itu? Ya, dalam hal yang kita lihat selama ini adalah tidak pernah dicari akarnya. Kenapa pemain PSIS dan PSS Sleman itu sampai setega itu memasukkan bola ke gawang mereka sendiri, padahal PSS dan PSIS posisi sudah lolos ke semifinal divisi utama, tetapi kenapa mereka harus melakukan hal yang seperti itu? Apa perkiraan Anda, prediksi Anda? Anda kan sudah mengikuti klub ini sudah sejak lama begitu. Kenapa sampai betul-betul tega melukai hati supporter dan melukai seluruh pencinta sepak bola tanah air? Saya bukan membela tim kebanggaan saya, PSIS dan mungkin teman-teman PSS. Satu hal yang mereka takutkan, Mbak, bahwa mereka harus ketemu satu tim yang track recordnya mungkin agak mengerikan gitu. Nah, itu yang membuat mengerikan tuh maksudnya apa? Karena jago main bola. Biasa dong kalau jago ketemu. Harus jelas nih mengerikannya apa? Jangan malu-malu, Mas. Ya, mengerikan dalam tanda kutip. Ya, apa itu tanda Kan kutipnya? begini, Mbak Najwa. Mafia ini kan seperti kentut. Jadi ada baunya tapi nggak kelihatan wujudnya. Kalau kelihatan wujudnya namanya maling, rampok, copet, itu ada wujudnya. Tapi ini mafia bola yang terjadi. Kalau tadi Pak Bambang bilang tidak mungkin apa ini yang memerintahkan? Pasti ada, itu tugas PSSI. Itu tugas PSSI, bukan tugasnya supporter. Tapi Anda tahu? Ya. Pemirsa, saya harus menyebutkan bahwa sejak awal memang saya sengaja meminta Pak Hinca Panjaitan dan Menpora untuk mendengarkan dulu semua masukan Pak Hinca dan Pak Imam, baru kemudian nanti di akhir acara saya akan minta untuk menanggapi. Jadi tidak apa-apa ya Pak, kita tampung dulu semua unek-unek dari para supporter. Baik. Survei seluruh pemain Indonesia, seluruh pelatih Indonesia, seluruh manajer Indonesia. Kita ada yang survei. Saya berani taruhan. Mereka pasti akan mengatakan bahwa di sepak bola itu ada suap, ada pengaturan skor atau judi.